Dilansir dari berbagai sumber, PO Bus Putra Simas singkatan dari Putra Simalungun Atas merupakan perusahaan otobus legendaris dari Sumatera yang memiliki akar kuat di wilayah Medan dan Bengkulu. Didirikan oleh perantau dari Medan yang menetap di Bengkulu, dengan visi menjembatani perjalanan Sumatera Utara Selatan. Rute utama adalah Bengkulu-Medan via lintas tengah. Aktivitas operasionalnya mulai terlihat sejak akhir tahun 1990-an, menjadikan Putra Simas salah satu pionir di rute Medan-Bengkulu. Menyusul popularitas dan tingginya permintaan, Putra Simas rutin menambah armada modern. Pada November 2023, PO Putra Simas menjadi perusahaan otobus pertama di Bengkulu yang menggunakan bus dengan sasis Hino RM280 ABS dilengkapi bodi Laksana Legacy SR3XED Primo Ultimate cocok untuk menghadapi medan ekstrem di jalur Sumatera. Dua unit armada baru ini memastikan kenyamanan, kursi reclining, legrest, dan keamanan, ABS, sistem kontrol suhu, bagi penumpang. Armada Royal Class di rute Medan Bengkulu menandai peningkatan standar layanan, menawarkan kenyamanan dan eksklusivitas. Seiring tumbuhnya reputasi, Putra Simas konsisten menjaga moto aman, nyaman, tepat waktu, dengan fokus pada kebersihan, keselamatan, dan profesionalisme kru. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari redbus.id, PO Putra Rafflesia bermula dari PO Sumatera yang didirikan oleh Edi Sulawan pada 1982. Saat itu, PO Sumatera melayani rute Kepahyang sampai Bengkulu Pipi dengan menggunakan armada Mitsubishi Colt L300. Terbilang cukup sukses dengan usahanya, Edi Sulawan mulai melakukan upgrade dan memperluas rute yang dijangkau. Ternyata, perusahaan otobus itu sempat mengalami naik turun yang tidak disangka. Hal ini terjadi lantaran pengajuan trayek yang tidak disetujui, kerjasama yang tidak lancar, hingga nama baru yang diambil orang lain. Nama Putra Rafflesia diambil dari bunga Rafflesia arnoldi, bunga khas Bengkulu yang juga dikenal sebagai bunga bangkai. Identitas ini tercermin dalam desain livery bus yang menampilkan ornamen bunga Rafflesia berwarna pink. Kan tetapi, setelah membeli trayek milik PO Garuda Dempo, perusahaan jasa transportasi milik Edi Sulawan bersinar lagi dengan nama Putra Rafflesia. Dengan ratusan unit armada, PO Putra Rafflesia melayani rute seperti Bengkulu Jakarta dan Bengkulu Palembang khususnya untuk kelas eksekutif. Bengkulu sebagai pusat PO Putra Rafflesia merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Kota ini berbatasan dengan Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, dan Lampung. Karena letaknya yang strategis, Bengkulu dapat menjadi titik tujuan sekaligus keberangkatan bagi yang ingin bepergian dari kota-kota di Pulau Jawa ke kota-kota di Pulau Sumatera atau sebaliknya. Dilansir dari putrarafflesia.com, PO Putra Rafflesia adalah salah satu pelopor perusahaan otobus asal Provinsi Bengkulu. Didirikan pada tanggal 15 Agustus tahun 1990 oleh Bapak Edi Suliawan, PO Putra Rafflesia
berfokus menyediakan angkutan bagi masyarakat Provinsi Bengkulu dan sekitarnya menuju sejumlah kota besar di Pulau Sumatera dan Jawa. Saat ini PO Putra Rafflesia aktif melayani perjalanan dari kota Bengkulu menuju DKI Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Tasikmalaya, Yogyakarta, dan Solo. Didukung dengan sekitar 40 armada Big Bus, PO Putra Rafflesia hadir dengan 2 pilihan kelas, Eksekutif Plus 34 seat dan AC VIP 36 seat. Perusahaan ini menyediakan layanan kelas eksekutif dengan fasilitas seperti kursi leg rest, port charger, dan toilet di dalam bus. Alamat kantor pusat, Jalan Pi, Natadirja KM 6,5 nomor 19, Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu, 38.225. Dengan komitmen terhadap kualitas layanan dan inovasi, PO Putra Rafflesia terus menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang membutuhkan transportasi darat yang nyaman dan andal di Pulau Sumatera dan Jawa. Perjalanan panjang perusahaan bis ini dimulai dari program transmigrasi yang kini menjadi langganan penumpang dari dan ke Sumatera. PO San didirikan oleh Haji Hasanuddin Adnan dan kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT San Putra Sejahtera. Hasanuddin Adnan lahir dari keluarga sederhana. Awalnya Hasanuddin merupakan seorang pegawai negeri sipil, PNS, sebagai pengemudi di pemerintah Provinsi Bengkulu. Dia bekerja di bagian kendaraan dan transportasi. Wawasan mengenai transportasi ini membuatnya melihat banyak peluang bisnis selain menjadi PNS. Dia mengawali usaha melalui angkutan truk. Karena awalnya kan Bengkulu tahun 1968, pecahan dari Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi ini berawal dari Karesidenan. Tahun 1969 sampai 70, saya tamat SMA sudah bergabung ke PNS Pemprov. Tugas saya banyak di kendaraan. Katanya, Hasanuddin mengungkapkan, saat usahanya berkembang dirinya memutuskan keluar dari PNS. Waktu itu saya minta berhenti. Namun atasan saya menolak. Bahkan, surat pengunduran diri saya dirobek-robek. Atasan saya bilang putra daerah dibutuhkan. Ujarnya, dia menjelaskan tidak semua putra daerah harus menjadi PNS. Daerah ini membutuhkan alat transportasi yang baik, sehingga memilih meneruskan usaha yang berkembang. Dalam filosofi bisnisnya, Hasanuddin menekankan kualitas layanan, bukan pada seberapa banyak mobil dimiliki. Saat ini umur saya sudah 70 tahunan lebih. San tak perlu ribuan bus. Yang penting bus bisa beroperasi dengan pelayanan terbaik. Sehingga perusahaan sehat, katanya. Dilansir dari katasumbar.com, PO Bengkulu Indah adalah salah satu perusahaan otobus legendaris yang pernah beroperasi di Sumatera bagian selatan, khususnya di Provinsi Bengkulu. Didirikan sekitar tahun 1980 oleh Haji Hasanuddin Adnan bersama kakaknya. Perusahaan ini awalnya bergerak di bidang angkutan barang sebelum merambah ke layanan bus penumpang, antar kota, antar provinsi. Kemudian dilansir dari otomotif.kompas.com, selama hampir 1 dekade, PO Bengkulu Indah melayani berbagai rute di Sumatera dan menjadi salah satu pemain utama dalam industri transportasi darat di wilayah tersebut. Namun, pada tahun 1989, Haji Hasanuddin Adnan memutuskan untuk mundur dari perusahaan ini dan mendirikan San Travel pada tahun 1990, yang kemudian berkembang menjadi PO San, salah satu perusahaan otobus terkemuka di Sumatera. Meskipun PO Bengkulu Indah tidak lagi beroperasi, kenangan akan perusahaan ini tetap hidup di hati para pecinta bus dan masyarakat Bengkulu yang pernah merasakan layanan transportasi dari perusahaan ini.
Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.